Hello guys, balik lagi di Sandiasa channel yang spesial mengupload tutorial perbaikan sepeda motor. Nah, di video saya kali ini saya akan berbagi bagaimana mengatasi masalah yang ada pada sepeda motor Vario, di mana dikeluhkan air radiatornya cepat sekali habis. Dan ketika saya tap oli mesinnya, warnanya sangat coklat seperti luwak white kopi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Pada umumnya kalau motor tidak ada masalah, tentu warna olinya akan hitam. Dan ini terjadi pada sepeda motor Vario 125. Nah, biasanya sih kalau begini hanya ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, mungkin karena seal mekanikal yang ada pada water pumpnya sudah bocor, seal olinya juga bocor, dan lubang pembuangannya tersumbat oleh kotoran, hingga air radiator yang bocor tidak dapat jatuh, namun malah masuk ke dalam mesin dan bercampur dengan oli mesinnya. Dan yang kedua, bisa saja karena packing kopnya yang sudah bocor. Tapi hal itu jarang sekali terjadi, kecuali pernah bongkar mesin dan packing kopnya diganti dengan yang imitasi. Nah, karena keadaannya seperti ini, segera saja akan saya tindak lanjuti. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa berkenan subscribe, nyalakan juga loncengnya ya. Oke, setelah cover bodi dan baut 12 pada sok belakang bagian bawahnya selesai saya lepaskan, lanjut saja dibuka tutup radiatornya. Lepaskan juga selang yang dari cadangan yang akan masuk ke radiatornya. Selang pernapasan mesinnya juga dilepaskan. Berikutnya lepaskan juga dua baut pada pipa radiator yang akan masuk ke kopnya. Begitu juga dengan 3 baut 10 yang ada pada water pumpnya, dan untuk baut 8-nya ini cukup dikendorkan saja sedikit. Setelah itu barulah lepaskan ke 4 baut yang ada pada radiatornya, dan begitu juga dengan selang radiator yang akan masuk ke bloknya juga dilepaskan. Dan setelah kesemua bautnya terlepas, lanjut lepaskan water pumpnya. Dimulai dari melepas pipa saluran yang akan masuk ke kopnya, diongkek pelan-pelan saja karena di sini rawan pecah karena tidak terbuat dari besi. Harus sabar, sedikit-sedikit saja diongkek-ongkeknya. Dan pada water pumpnya juga diongkak-ongkek kiri dan kanan, pelan-pelan saja, slow, jangan pakai emosi agar tidak menimbulkan masalah yang baru. Harus sabar, perutnya harus panjang bro, yakin pasti akan keluar. Harus benar-benar sabar, sedikit-sedikit saja. Nah, sudah sedikit renggang, kemudian tarik ongkak-ongkek pelan-pelan. Kurang lagi dikit, masih seret ya. Sudah hampir berhasil. Oke, sudah terlepas. Kemudian tarik keluarkan berbarengan dengan radiatornya. Nah, karena soket ECM-nya ini menghalangi, dilepaskan saja juga. Lanjut tarik keluarkan water pumpnya. Ya, sudah berhasil dikeluarkan. Dan setelah saya amati, ternyata bocornya berasal dari water pumpnya ini. Terlihat dari lahar yang ada pada water pumpnya basah dengan air radiator. Maka dari itu dilepaskan terlebih dahulu baut 8 yang ada pada water pumpnya, yang tadi hanya dikendorkan sedikit. Oke,
Oke, sudah terlepas. Lanjut pisahkan rumah seal mekanikalnya. Nah, dicongkel. Ya, sudah terpisah. Wah, seal mekanikalnya dan kipasnya sangat berkarat. Begitu juga dengan laharnya, sangat berkarat juga. Nah, ini dia lubang pembuangannya tertutup dengan kotoran. Jadi seal mekanikal yang bocor, air radiatornya tidak dapat jatuh dan masuk ke dalam mesin. Dan dapat dipastikan juga seal olinya di sini ikut bocor. Kalau tidak ikut bocor, tentu tidak akan masuk ke dalam mesin. Dan setelah saya bersihkan, seal mekanikalnya hendak saya ganti. Ketika saya goyangkan, asnya di sini sangat kocak. Jadi tentu sangat berbahaya kalau hanya diganti seal mekanikalnya, bisa 2 kali kerja tetap bocor. Nah, karena situasinya seperti ini, jadi untuk menanganinya akan saya ganti saja komplit water pumpnya ini. Dan di sini saya menggunakan yang asli Honda untuk menggantinya. Harganya tidak begitu mahal, dapat terjangkau, beda dengan water pump pada motor Vario 110. Daripada mengganti seal mekanikalnya saja masih berisiko, kalau diganti komplit seperti ini tentunya sudah jamin hasilnya bagus. Dan kualitasnya pun tentu tahan lama. Tapi di sini saat menggantinya saya akan memasang yang di bagian seal mekanikalnya saja. Karena menurut saya permasalahannya hanya ada pada bagian rumah seal mekanikalnya. Di bagian sininya aman, tidak ada masalah. Dan jika itu ikut diganti tentu sangat berisiko saat pemasangannya. Karena di sini pipanya tidak menggunakan dari besi dan sudah lama tentu rapuh, bisa rawan pecah dan menimbulkan masalah yang baru. Oke, sebelum dipasang dirapikan dulu seal pulau kecilnya. Dipasang, tempelkan yang rapat. Lanjut pasangin baut 8-nya. Dikencanginnya sekedar saja dulu. Nanti setelah terpasang pada motornya barulah dikencangkan secara maksimal. Berikutnya sebelum dipasang, pada o-ring water pumpnya dikasih pelumas sedikit agar mudah nanti dipasang. Dan di sini saya menggunakan minyak tanco sebagai pelumas agar o-ringnya tidak menjadi melar. Dan untuk menghindari kebocoran pada bagian pipa saluran yang akan menuju kopnya, saya tambahin sedikit silen karena di sini terlihat o-ringnya sudah sangat tipis. Dan untuk pipa saluran yang akan menuju bloknya dikasih sedikit pelumas juga agar mudah nanti saat dipasang. Berikutnya diluruskan terlebih dahulu supaya yang ada pada as water pumpnya dengan titik segitiga yang ada pada bodi water pumpnya. Nah, supaya ini loh bro, diluruskan dengan titik ini ya, titik segitiga ini. Begitu pula dengan coakan yang ada pada kipasnya, diluruskan dengan gentilan yang ada pada keringkisnya. Nah, keringkisnya ini diluruskan. Ya, coakannya sudah lurus dengan gentilan yang ada pada keringkisnya. Lanjut dipasang water pump dan juga radiatornya. Pelan-pelan cari pasnya, jangan sampai pipanya itu patah atau pecah. Dimasukkan pelan-pelan berbarengan dengan pipa saluran yang akan masuk ke kopnya. Setelah masuk, lanjut dorong
sampai rapat kedua-duanya. Berikutnya, lengkapi sudah ketiga baut 10 yang ada pada water pumpnya, dan begitu juga dengan 2 baut 8 yang ada pada pipa saluran yang akan masuk ke kopnya. Dan dikencangkan sekalian, termasuk juga baut 8 yang tadi hanya dikencangkan sedikit saja. Setelah itu lengkapi juga kembali selang pernapasan mesinnya. Begitu pula dengan selang radiator yang akan masuk ke bloknya, dipasang juga kembali. Selang yang dari cadangan yang akan masuk ke radiatornya dilengkapi juga kembali. Lanjut, lengkapi juga sudah keempat baut 10 yang ada pada radiatornya. Dan dikencangkan keempat-empatnya. Lalu masukkan air radiator sampai penuh. Ya, sudah penuh, lanjut ditutup dengan rapat. Lengkapi sudah juga dengan tutupnya. Jangan lupa juga memasang kembali soket sensor ECM-nya. Pada cadangannya diisi juga sudah dengan air radiator sampai batas afernya. Lanjut pasang juga kembali baut 12 pada sok belakangnya. Dan sekalian sudah dikencangkan. Kemudian masukkan oli bekas terlebih dahulu, lalu nyalakan motor dan olinya ditap kembali. Lakukan berulang kali sampai air yang ada di dalam mesin benar-benar bersih dan oli ketika ditap sudah tidak berwarna coklat lagi, barulah diisi dengan oli yang baru. Ya, setelah saya melakukan proses pengurasan 3 kali, lanjut ditap olinya. Ya, olinya warnanya sudah hitam, tidak coklat lagi. Berarti air yang ada di dalam mesin sudah bersih dan water pumpnya pun sudah aman, tidak bocor lagi. Lanjut akan saya isi dengan oli yang baru. Oke, sekianlah video saya kali ini dalam mengatasi problem yang ada pada motor Vario 125 ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak. Tak lupa juga kembali saya ucapkan atas kesediaan teman-teman mendukung
dan juga berkenan menonton video dari saya. Sampai jumpa kembali di video-video saya yang selanjutnya.